Hai, selamat pagi Startup People, apa kabar? Kembali lagi ya bersama dengan Putri Maharani tentunya di Startup Clinic RBTV yang bisa Anda saksikan setiap hari Rabu pukul 9 hingga 9.30 pagi, dan kami juga mengundang teman-teman untuk bisa bergabung di 0274 4477 666 atau yang mau bertanya bisa langsung untuk DM di Instagram @rbtv_jogja atau juga di @abpinkubator. Begitu, karena kita akan membicarakan mengenai tema kita pada pagi hari ini, yaitu Data Science in Media Sosial. Sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini ada Mas Riko Anggoro ya, selaku Chief Strategic Officer dari MyEda Info, dan juga Mas Abdurrahman Al-Hafidz selaku pendamping dari MyEda Info. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Mbak. Semangat ya. Semangat. Hari puasa kesekian tetap harus semangat ya. Iya. Kita seperti biasa akan tagline dulu. Kalau Putri bilang ABP Inkubator, kita akan bilang Make It Happen ya. Oke. ABP Inkubator, Make It Happen. Yeay, kita akan ngomongin nih soal data science in media sosial. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan dulu dari Mas Anggoro terkait dengan MyEda Info. Sebenarnya MyEda Info itu apa sih, Mas? Untuk definisi dari MyEda Info itu sebenarnya gini. Kalau di data science terkait dengan EDA itu ada semacam kepanjangan, yaitu namanya Exploratory Data Analytic. Jadi bagaimana kita mengeksplor data-data itu dan kita menganalitiknya. Jadi konteksnya kalau bahasa Inggrisnya MyEda itu berarti edaku. Jadi exploratory data analyticku. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi memang khususnya untuk mendata-data secara analitik gitu ya, iya, Mas? Dan mengeksplorasi data itu sehingga outputnya adalah insight terhadap data. Kayak gitu sih, Mbak. Dan ini kan data science in media sosial, berarti data science-nya itu adalah data analitiknya atau bagaimana ini, Mas? Gini. Kita berbicara di data science. Jadi kalau teman-teman yang masih awam terkait dengan data science kan yang paling sederhana dan paling mudah untuk didefinisikan, data science itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang data. Menganalisisnya secara kualitatif dan kuantitatif. Makanya kecenderungannya kan saat ini data-data itu diolah. Nah, sebenarnya data science sendiri itu arahnya itu kan dia harus mendapatkan data untuk diolah. Ya, yang paling saat ini pertumbuhan datanya cukup cepat tumbuh itu kan salah satunya media sosial. Iya, betul sekali. Iya kan? Nah, dari situ makanya kecenderungan dari MyEda itu adalah kita fokus untuk menganalisis salah satunya data-data di media sosial, kayak gitu sih, Mbak. Gitu. Jadi kita menganalisis dari media sosial gitu ya. Memangnya kalau misalnya selama ini tuh ada permasalahan apa sih, Mas? Mungkin kalau misalnya dari MyEda Info ya, itu kliennya modelnya seperti apa sih, Mas? Yang bisa mungkin menggunakan begitu? Jadi gini, kalau untuk klien MyEda sendiri itu kecenderungannya adalah perusahaan-perusahaan yang memang mereka sudah mampu dan mengalami pertumbuhan data setiap hari, entah itu 100 gigabyte, bahkan nanti terabyte, petabyte dan sebagainya. Cukup besar juga berarti ya? Sangat besar, dan kecenderungannya ketika mereka tidak mempunyai organisasi yang memang fokusnya divisi untuk analisis data, nah kami siapkan tools atau platform yang berguna untuk memberikan analitik, memberikan insight secara cepat dan real time, kayak gitu sih, Mbak. Oh gitu. Dan ini platformnya itu berupa web ya, Mas ya, kalau nggak salah ya? Platformnya lebih ke web apps, kayak gitu sih. Kalau misalnya tadi kan dikatakan ada perusahaan-perusahaan juga ya yang memang menggunakan MyEda Info tadi. Nah itu memang ada permasalahan apa sih, Mas, sehingga karena data yang cukup banyak tadi ini juga ya, mungkin kewalahan atau bagaimana begitu? Jadi gini, sebenarnya perusahaan-perusahaan yang baik konvensional maupun non-konvensional yang bergerak di teknologi, saat ini kan mereka tidak memiliki data scientist. Jadi memang belum punya data scientist-nya begitu ya? Dan kecenderungannya kan untuk mendapatkan data scientist itu susah. Kenapa? Karena ini kan disiplin ilmu baru. Hadirnya kan data scientist itu hadirnya kan belum lama, sekitar 3 atau 4 tahun ini. Gara-garanya kan munculnya unicorn itu melahirkan disiplin-disiplin ilmu baru. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang tanda petik itu sudah besar dan tidak menyiapkan semacam sumber daya manusia yang handal dan sangat
baru dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi. Nah, itu salah satu masalah yang ingin dipecahkan Maeda. Jadi keterbatasan data science di perusahaan-perusahaan non teknologi maupun teknologi, sedangkan sumber dayanya sangat terbatas, itu coba untuk dipecahkan untuk Maeda. Seperti itu. Dan kita akan ada tayangan untuk teman-teman Startup People di rumah ya mengenai Maeda Info. Check this out. Oke, jadi gini, platform Maeda kita mempunyai data berupa Excel atau CSV yang jumlahnya itu cukup banyak dan nggak bisa dianalitik dengan Excel. Itu kita upload di dashboard Maeda. Setelah kita upload, nanti itu dengan sangat cepat itu akan tervisualisasikan antar korelasi antar teks, korelasi antar kalimat itu bisa kita lihat. Jadi nanti bisa kita dapatkan visualisasi berupa kolom, chart dan sebagainya. Itu sudah sudah dengan cepat kita lihat. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang datanya itu berupa data kuantitatif maupun kualitatif yang sangat besar itu sangat mudah untuk tervisualisasikan. Iya, kayak gitu. Kalau misalnya kita sheet atau roomnya itu ribuan, itu kan susah banget untuk menganalisisnya. Udah sampai bawah banget gitu ya, Mas ya. Dan scrollnya kan panjang banget. Panjang banget gitu. Soalnya udah berapa menit sendiri ya. Jadi nah ini ada namanya SNA atau Network Analytics. Jadi kita bisa melihat bagaimana kecenderungan antar teks, kecenderungan antar data itu seperti apa. Kayak gitu. Ini mirip jaring laba-laba ya, tapi namanya Network Analytics. Jadi kalau kecenderungannya adalah datanya itu berupa berdata teks, jadi itu bisa kita tahu teks ini berpengaruh terhadap apa, korelasinya seperti apa, kita bisa tahu. Ada contohnya nggak misalnya Mas, teksnya itu kayak misalnya perusahaan kayak kosmetik atau kecantikan gitu ya, nanti misalnya lipstick atau apa begitu kan di data, kemudian nanti akan seperti ini kah tampilannya? Iya. Jadi misalkan produk campaign terhadap produk kecantikan, ya kan? Terus nanti ada kecenderungan user di sosial media apa yang sering nge-like, sering retweet dan sebagainya, kan itu akan ada data dan itu sangat presisi. Jadi nanti bisa dilihat produk 1 sampai 10 di produk kecantikan itu merek apa dengan warna apa, itu bisa kita lihat kecenderungannya. Jadi memang ini sekali ya, istilahnya efektif sekali karena satu misalnya lipstick warna merah, dua lipstick warna misalnya pink gitu, jadi kita akan tahu, dan itu bisa sampai berapa data Mas untuk di Maeda Info sendiri? Unlimited ya. Kalau misalnya pengen bergabung gitu, pengen mempunyai platform juga, misalnya pengen minta bantuan dari Maeda Info tuh bagaimana caranya? Mungkin yang paling mudahnya nanti bisa hubungi di 087 839 98 1770 atau nanti bisa ke kantor kami di Jalan Sagan 900 Gondokusuman. Jalan Sagan ya, berarti deket lah ya. Mungkin kita sekarang ke Mas Hafiz dulu nih, membicarakan mengenai ini kan juga dari inkubator juga ya. Boleh awal mulanya bagaimana bisa bekerja dan akhirnya bisa mendampingi dari Maeda Info gitu, awal mulanya. Ceritanya saya pas di awal itu lumayan sering ketemu sama Mas Doni ya, kalau dari Amikom Business Partner. Nah, waktu itu tiba-tiba diminta, Mas, kita ada program nih di Amikom itu PPBT ya, namanya program dari Kemenristek Dikti, yang mana Amikom itu salah satu inkubator yang juga bekerja sama ya dengan Kemenristek. Nah, di situ saya diminta untuk bantu dampingi startup yang ada di Amikom. Jadi begitu masuk, nah ketemulah sama Mas Anggoro yang kebetulan ternyata temen juga ya. Ya udah temen ya, jadi lebih enak gitu. Terus kemudian kalau dari selama ini, misalnya dari inkubator sendiri, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya apa saja sih Mas? Kegiatan di inkubator itu mendampingi startup. Biasanya kita setiap 2 minggu sekali startup yang didampingi Amikom itu melakukan sprint. Jadi kita nge-review 2 minggu yang sudah berjalan ini kita ngelakuin apa aja sih gitu. Nah, terus juga sambil mempersiapkan 2 minggu ke depan kita bakal ngapain. Nah, biasanya kan kita ada timelinenya nih selama di di inkubator startup itu berapa lama pendampingannya. Nah, itu karena setiap di 2 minggu dipantau terus, kita harus sebenarnya kenapa dipantau terus? Karena ada target yang harus dicapai ya selama ini.
target selama pendampingan adalah produk benar-benar siap ke pasar dan udah ada penggunanya kayak gitu. Oh gitu. Terus kemudian kalau misalnya dari teman-teman startup people di rumah yang pengen misalnya udah punya ide nih Mas untuk ke inkubator Amikom ya, pengen cari tahu atau pengen konsultasi gitu sebenarnya bisa juga ya? Oh bisa. Untuk menghubunginya gimana Mas? Bisa langsung datang ke Amikom ya. Di Amikom Business Park itu ada program namanya Startup Clinic. Nah itu juga kita juga sebenarnya bebas ya, nggak cuma dari mahasiswa Amikom, dari umum juga bisa datang ke Amikom untuk konsultasi dulu sebenarnya startup mereka itu sebaiknya kayak apa. Nanti Amikom bisa juga menghubungkan dengan mentor-mentor yang sudah terhubung dengan Amikom, yang sudah bekerja sama dengan Amikom. Oh gitu. Karena startup itu kan banyak banget ya kategorinya. Iya, betul. Ada yang produk, ada yang SaaS. Kalau kayak myeda.info ini software as a service, berlangganan sistemnya. Oh berlangganan, Ya. oke. Nanti kita bisa hubungkan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman di produk atau di startup yang kategorinya sesuai dengan startup yang dia kembangkan. Oh kayak begitu. gitu. Terus kalau misalnya sama yang myeda info ini, selama 2 minggu ini mungkin target-target yang harus dicapai itu apakah nanti mungkin pengguna dari user sendiri atau bagaimana Mas? Kalau sekarang kita kan masih awal ya. Iya. Target utama kita adalah pengembangan produk dulu sebenarnya, jadi pematangan produk Mas dulu ya. Oh, Iya, oke. Pematangan produk. Kalau sejauh ini Mas mungkin dari kan namanya startup itu pasti atau misalnya platform website itu kan pasti butuh pengembangan terus ya. Kalau sejauh ini yang sudah dilakukan mungkin apa saja untuk mengembangkan? Kalau untuk pengembangannya sebenarnya karena platform ini sifatnya nanti berupa atau misalkan gini, di myeda sendiri untuk semacam software yang digunakan itu kan basicnya R, jadi analitik. Atau platformnya nanti kami mengcodingnya itu dengan R. Jadi saat ini teman-teman developer di bawah myeda itu fokusnya develop dengan menggunakan R sih Mbak. Oh, kayak gitu. Mungkin nggak familiar ya karena itu juga fokusnya di analitik. Mungkin kalau developernya developer sekarang taunya Python. Nah kalau ini kita pakai R. Oh gitu sih. gitu. Terus tadi kan dikatakan juga sistemnya, platformnya itu adalah berlangganan. Nah ini boleh dijelaskan nggak sih Mas mungkin untuk teman-teman juga yang misalnya sekarang lagi punya usaha nih, terus pengen tahu juga sebenarnya usahaku ini tuh sasarannya segmennya siapa aja sih kayak gitu. Terus misalnya pengen bekerja sama dengan myeda info itu caranya, dan kemudian mungkin bisa dibilang paket-paketnya apa saja gitu ya Mas ya? Iya. Boleh dijelaskan juga? Iya, sebenarnya kalau untuk fasilitas atau jasa yang disediakan oleh myeda sebenarnya nanti karena sifatnya B2B ya Mbak, sifatnya B2B, jadi nanti klien itu nanti bisa datang ke kantor atau nanti kita meet up untuk mendiskusikan sebenarnya apa ya yang pengen diselesaikan atau data-data apa aja. Nah nanti udah ada paket-paketnya, jadi Sesuai kebutuhannya. Iya. Kira-kira masalahnya apa, pengen lebih segmentasinya sebagaimana nanti bisa dibicarakan gitu ya. Dan kita akan melanjutkan lagi nih Mas nanti setelah jeda. Jadi Startup People tetap bersama kami ya, hanya di Startup Clinic RBTV. Kalau misalnya tadi ada yang pengen kayak misalnya perusahaan kosmetik gitu. Nah ini sebenarnya kalau dari sasaran dari myeda info sendiri, ini sepertinya tuh segmen usernya tuh yang seperti apa sih Mas yang mungkin bisa menggunakan dari myeda info sendiri? Oke. Segmentasi usernya sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mana mereka pertama kalau misalkan fokus kepada marketing dan advertising, iklan, itu bisa sangat periklanan gitu ya. Perusahaan periklanan. Kenapa? Karena biasanya kan perusahaan-perusahaan periklanan itu kan melakukan iklan. Salah satunya yang saat ini sangat populer itu kan di media sosial. Iya. Ya. Nah dari situ data-data yang ada di media sosial kan sudah ada. Maksudnya kecenderungan kosmetik dengan warna ini itu disukai oleh perempuan dengan umur berapa? Wow, sampai umurnya juga ya? Iya. Lalu kecenderungan wilayahnya, geografisnya,
itu seperti apa, terus kecenderungan mereka itu biasanya belinya seperti apa. Oh, jadi belinya misalnya sukanya offline atau online, Iya. itu juga bisa terdata. Lebih ke misalnya gini, ketika misalkan Mbak Putri itu beli kosmetik di Iya. mall apa, lalu upload nge-tag mallnya, nah itu kan data. Oke. Iya. Jadi nanti semua yang, berarti nanti pusatnya adalah di data pribadinya ya. Nanti data pribadinya ini kira-kira dia akan menganalitik dari personalnya seperti apa. Iya. Oh, Jadi oke. gitu. membantu ini juga, membantu perusahaan iklan menempatkan iklannya itu sesuai dengan profil-profil orang yang bakal cocok dengan Oke. produknya. Jadi misalnya saya suka produk A, nanti ketika produk A ini bekerja sama dengan Maida Info ya misalnya, berarti nanti yang perempuan ini sukanya itu sama produk saya ternyata Iya. gitu. Terus nanti iklan-iklan yang muncul nanti otomatis akan dari produk-produk A. Iya. Jadi sudah tersegmented sekali ya. Iya. Sekali. Karena itu kan masuk ke jenis algoritmanya. Jadi bagaimana algoritma yang kecenderungannya adalah behavior atau kebiasaan. Nah, itu bisa Bisa ya? bisa diolah. Nah, kita akan mengangkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Startup Clinic RBTV. Halo, selamat pagi. Startup Clinic RBTV. Halo, ya. Dengan siapa di mana? Halo, Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? dengan Jidan di Sleman. Oke, silakan Mas Ginan. Saya mau bertanya, untuk bisa memiliki kemampuan olah data ini apakah hanya memiliki faktor-faktor tertentu atau bagaimana? Terus yang kedua, syarat-syarat apa aja kalau mau gabung di ABP Inkubator? Oh, baiklah. Terima kasih. Terima kasih Mas Dinan. Selamat pagi. Nah, itu tadi mungkin boleh ke Mas Anggoro dulu ya, Oke. Pak. Tadi yang ditanyakan, kalau misalnya pengen bergabung dan juga misalnya pengen tahu bagaimana tadi data-data itu harus punya faktor-faktor tertentu nggak? Sebenarnya faktor-faktornya ketika menjadi data scientist itu ada. Kecenderungannya dia paham dulu. Salah satu ilmunya kan ada statistika juga. Iya. Jadi jangan salah bahwa saat ini statistika itu sudah menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan mata kuliah pemrograman komputer. Jadi Oke. kalau di di Maeda itu ada 2 data scientist dan itu cewek. Itu wow. backgroundnya statistika. Jadi salah satunya itu adalah statistika. Yang kedua adalah kalau di kami di perusahaan itu karena dominannya menggunakan R. Jadi basic paling dasarnya adalah paham dulu bagaimana R itu bekerja. Kayak gitu ya. sih. Begitu Mas Dinan. Kemudian tadi pertanyaan syarat-syarat kalau misalnya pengen bergabung di Amikom ya. sama dengan ABP Inkubator. Karena Amikom ini kan syarat ABP itu syarat inkubator. Nah, syarat pertama itu punya tim dulu biasanya. Punya tim dulu ya? Iya, punya tim dulu. Syukur-syukur kalau udah ada produknya kayak gitu. Tapi kalau misalnya belum ada produknya, ini yang apakah dari inkubator sendiri juga bisa untuk misalnya nanti membantu dari program idenya juga dan lain sebagainya gitu? Iya, ada. Kalau di startup clinic itu kita bisa ini juga sih, bisa konsultasi dulu sebenarnya. Sebenarnya nggak, kalau untuk konsultasi aja nggak harus langsung bawa tim juga. Ya. Perorangan bisa, Ya. misal, mungkin ada orang yang dia pengen bentuk tim atau apa, bisa jadi datang ke Amikom dulu. Dia minta kira-kira nih saya butuh orang kayak gini, Amikom bisa bantu. Oh gitu, jadi sampai sedetail itu juga bisa ya Mas? Iya, ya? Nah, sampai kemudian sedetail. kalau misalnya dari Mas Anggoro juga, ini kan sudah menjadi pendamping juga ya. Iya. Selama ini juga mungkin dari proses awalnya untuk misalnya membantu memasarkannya juga atau misalnya legalitas mempersiapkan pamerannya juga, itu juga membantu juga nggak sih Mas? Nah, kalau untuk tim yang ikut ke program PPBT ya, PPBT itu perusahaan pemula berbasis teknologi. Nah, kalau itu harus ada tim dulu, harus. Nah, apa aja sebenarnya kita bisa kalau di program PPBT ini kan cukup panjang ya, ada sekitar 8 atau 9 bulanan. Iya, sekitar 8 atau 9 bulan itu. Ini kita benar-benar didampingin dari pembuatan produk, terus setelah pembuatan produk bagaimana kita testingnya ya, testing ke user, terus memasarkan sampai ini
proses legalitas bisnis kita itu jadi kayak pembuatan PT, haki. Biasanya kan kalau startup ini banyak yang nggak paham tuh kalau urusan hak cipta atau apa, dia bikin produk ternyata orang yang mematenkan itu kan bahaya juga sebenarnya untuk bisnisnya. Nah itu juga didampingi. Jadi targetnya adalah begitu perusahaan startup kita ini selesai diinkubasi atau didampingi di Amikom, itu memang udah benar-benar siap bersaing kayak gitu. Legalitas sudah lengkap, punya channel di pasar, udah punya customer lah, punya klien gitu. Oh begitu. Ada tambahan mungkin dari pernyataan dari Mas Hafidz mengenai mungkin selama ini proses dari legalitas dari MyEda Info juga gitu bagaimana? Kalau apa sebenarnya dengan program yang sudah digagas Ristekdikti sebenarnya itu akan membantu teman-teman startup. Karena kan kecenderungan yang mungkin saat ini familiar di telinga teman-teman startup bahwa rentang keberhasilan startup dari 10 itu kan yang bisa sustain atau yang bisa hidup itu kan 1. Nah salah satu parameternya kan yaitu tadi memang legalitas itu penting banget. Setelah itu kan nanti dari program itu dibantu untuk pemasarannya kayak gitu. Jadi memang riskan banget sebenarnya untuk kita anak-anak muda yang ingin membuat startup. Jadi kayak teman-teman kalau di MyEda itu gojekannya gini sih. Gimana tuh Mas? Lebih mudah jadi PNS daripada jadi founder startup. Oh gitu. Iya. Karena prosesnya panjang banget untuk legalitas dan sebagaimananya gitu ya. Iya, apalagi nih ya kebanyakan kan sekarang ini lagi hype banget IT startup ya. Kebanyakan founder-founder tuh backgroundnya IT. Mereka fokus di pengembangan produk, bikin produk. Tapi kadang ada hal-hal yang mereka kurang perhatikan kayak administrasi, hukum, kan marketing. Nah itu juga kadang mereka bisa bikin produk tapi nggak bisa memasarkan kayak gitu. Nah itu kita butuh mendampingan sih sebenarnya, butuh mentorship dari dan itu bisa didapatkan juga dari inkubator Amikom salah satu dari inkubator Amikom. Mungkin terakhir closing statement untuk para pemirsa di rumah kalau misalnya pengen bergabung bersama dengan MyEda Info ataupun juga ABP Inkubator. Oh iya, kalau dari MyEda.info sebenarnya bagi perusahaan terus nanti kampus yang membutuhkan apa namanya MyEda.info bisa hubungi di 087 839 981770 atau nanti bisa datang ke kantor MyEda di Jalan Sagan 900 Gondokusuman Yogyakarta. Kalau dari Mas Hafidz, monggo silakan tambahan. Kalau untuk bergabung ke misalnya kalau startupnya pengen didampingi di Amikom ya, kamu bisa konsultasi dulu, datang langsung ke kampus Amikom, ada nanti di ruang inkubatornya, atau boleh nih tanya-tanya dulu di sosial media Amikom Business Park ya, ABP Amikom ya, ABP Inkubator, ada di Instagram kayak gitu. Boleh, jadi langsung aja datang, boleh atau langsung menghubungi. Dan siapkan tim dulu kalau mau kalau mau masuk ke program PPBT atau di inkubator di Amikom. Nanti juga tentunya akan didampingi ya sampai akhir nanti begitu. Terima kasih sekali Mas Anggoro dan juga Mas Hafidz hari ini sudah berbincang-bincang seru sekali ya mengenai tadi data science in media sosial. Sebelum kita closing kita akan tagline sekali lagi ABP Inkubator. Make it happen. Saya Putri Maharani, selamat pagi dan sampai jumpa. Belum.